Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang semangat belajarnya ya. Oke. Nah, Anandaku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik dengan saya, Ibu Rafina ya. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Nah, Ananda Soleh dan Soleha ya. Pada hari ini pembelajaran kita adalah tema 4 ya, yaitu berbagai pekerjaan dengan subtema 3 yaitu pekerjaan orang tuaku. Selanjutnya muatan pembelajaran kita adalah IPS. Tujuan pembelajaran kita terdiri atas 2, yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, materi kita adalah tentang kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Sebelum kita lanjut, ya, Ustazah bertanya dulu ya. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, baik, Ustazah akan mengulangi kembali tentang pengertian kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya penjelasan berikut ya. Tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 ya, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau kegiatan mengubah nilai barang atau jasa. Selanjutnya, B. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Sedangkan distribusi adalah, ya ini C ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau mendekatkan barang dari produsen ke konsumen.
selanjutnya ya, kita lihat ya, contoh berikut ya. Pekerjaan Ayah Beno adalah pengrajin kayu, penghasil meja dan kursi. Nah, bagaimanakah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi? Ya, coba Anandaku perhatikan gambar halaman 99 pada buku paket Ananda ya. Kita melihat gambarnya ya. Jadi ini proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya. Yang pertama kita lihat ya, gambar pohon di hutan. Ya, ini adalah gambar pohon di hutan yang pertama. Nah, selanjutnya kita melihat ada orang yang menebang pohon. Ya, jadi pohon di hutan tadi ditebang. Ya. Setelah ditebang, kayunya ya diangkut ya, diangkut. Ya, dan kayunya diangkut ke kota. Nah, ketika sampai di kota, maka kayu ini ya diberikan kepada pengrajin kayu. Nah, kemudian pengrajin kayu mengolah kayu tersebut ya sehingga ya menjadi mebel yang kemudian ya ini adalah toko mebel. Apa yang terjadi di toko mebel ini? Di toko mebel ini adalah menjual hasil-hasil produk dari pengrajin kayu ya. Nah, yang terakhir kemudian adalah pembeli yang membeli bahan-bahan dari kayu ya, yang membeli produk-produk ya yang dibuat oleh pengrajin kayu yang terbuat dari kayu ya. Sehingga pada akhirnya dari toko mebel ya sampai kepada pembeli. Nah, kita melihat ya dari gambar tersebut ya, kita akan melihat jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu, antara lain yang pertama pekebun kayu ya, artinya ada yang menanam pohon ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemotong kayu ya, pemotong kayu ya yang menebang kayu tadi. Kemudian yang ketiga adalah sopir truk ya, sopir truk ini yang mengangkat kayu ya. Selanjutnya yang keempat adalah pengrajin kayu. Dan yang kelima adalah pemilik toko mebel. Nah, itu jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu tadi ya. Selanjutnya ya, kegiatan ekonomi pada proses pengolahan kayu yaitu ya, yang pertama adalah kegiatan produksi. Kita lihat yang mana kegiatan produksinya. Ya, kegiatan produksinya adalah menjual atau menebang kayu dan mengolah kayu. Ya, itu adalah kegiatan produksinya ya. Menjual atau menebang kayu dan mengolah kayu. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan distribusi. Yang mana kegiatan distribusinya dari gambar tadi, yaitu mengirim kayu gelondongan. Jadi kayu gelondongan ini masih dalam bentuk kayu, belum diolah menjadi apapun ya. Ya, jadi mengirim kayu gelondongan, kemudian menjual mebel. Jadi itu adalah kegiatan distribusi. Selanjutnya kegiatan konsumsi adalah membeli mebel. Jadi yang membeli mebel tadi adalah kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya ya, di sini ada proses pembuatan kain dan baju dengan teknologi sederhana ya. Jadi ini gambarnya ya. Nah, kita lihat ya prosesnya ya, proses pembuatan kain dan baju ya. Yang pertama kita lihat adalah
bunga kapas ya. Bunga kapas ini ya. Nah, selanjutnya kemudian ya, bunga kapas ini diambil oleh ya, ada yang memintal kapas ya. Dari yang memintal kapas ini kemudian menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang kemudian digunakan oleh yang menenun kain. Sehingga dari menenun kain ini maka menghasilkan kain. Nah, dari kain kemudian ya ada yang menjahit ya, membuat pola baju ya, membuat pola bajunya dulu. Kemudian ya dari pola baju ini ya menjahit baju, ada kegiatan menjahit baju. Kemudian dari menjahit baju ini menghasilkan baju ya. Nah, ya. Jenis-jenis pekerjaan pada proses pembuatan kain dan baju yaitu satu, petani kapas ya. Petani kapas, yang kedua pengepul kapas, kemudian yang ketiga adalah pemintal benang. Nah, yang keempat penenun kain, yang kelima sopir pengantar kain, yang keenam agen atau toko kain, dan ketujuh penjahit ya. Selanjutnya kita melihat kegiatan ekonomi pada proses pembuatan kain dan baju meliputi ya, yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang mana kegiatan produksinya yaitu memanen kapas, memintal benang, menenun kain, dan menjahit baju. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu mengantarkan kain ke toko kain dan penjual baju atau agen baju. Selanjutnya kegiatan konsumsi, yaitu membeli baju dan memakai baju. Nah, dari penjelasan tadi ya, Ustazah memberikan tugas kepada Ananda ya, 2 nomor ya. Tugas nomor 1, jelaskan pengertian A, kegiatan produksi, B, kegiatan konsumsi, C, kegiatan distribusi. Ya, soal nomor 2, tuliskan proses pengolahan kayu sampai menjadi meja dan kursi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.